Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Tahukah kamu, sebelum ada kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, Indonesia sudah memiliki kebudayaan yang maju. Nenek moyang kita sudah mengenal bercocok tanam, beternak, dan berdagang. Nenek moyang kita menganut kepercayaan yang kita sebut animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda di alam memiliki roh. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda memiliki kekuatan sendiri. Kemudian datang pengaruh Hindu dan berdiri kerajaan-kerajaan Hindu. Antara lain Kutai, Tarumanegara, Mataram, Medang Kamulan, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti adanya kerajaan Kutai ditunjukkan dengan penemuan 7 prasasti berbentuk yupa. Prasasti itu bertuliskan huruf Palawa, bahasa Sangsekerta, dan ada angka tahun 400-an. Menurut prasasti itu, ada 3 orang raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai. Yang pertama, Raja Kudungga. Yang kedua, Aswawarman. Yang terakhir, Mulawarman. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja besar karena banyak memberi sedekah demi kemakmuran negerinya. Kerajaan Hindu lainnya adalah Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di Bogor, Jawa Barat. Tarumanegara berkembang pada abad ke-5 Masehi, antara tahun 400 sampai 500 Masehi. Bukti berdirinya Tarumanegara adalah 7 prasasti yang ada di Bogor, Banten, dan Jakarta. Prasasti itu bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Tiap prasasti itu punya nama sendiri, yaitu Prasasti Ciareten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Cianten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Cidahiang, dan Prasasti Tugu. Dalam prasasti, Raja Purnawarman diceritakan sebagai raja yang bijaksana. Pada prasasti Ciareten, ada sepasang telapak kaki Raja Purnawarman sebagai telapak kaki Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara dalam Trimurti Hindu. Di prasasti Tugu diceritakan Raja Purnawarman di saat 22 tahun pemerintahannya telah menggali Sungai Gamati dan Sungai Candabaga. Proyek ini ditutup dengan persembahan hadiah 1000 lembu kepada para Brahmana. Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu didirikan oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya dikenal sebagai ahli kitab suci dan ahli perang. Kekuasaannya meliputi Jawa Tengah bagian utara dan selama memerintah telah berhasil menaklukkan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Bukti adanya kerajaan Mataram Hindu ditunjukkan oleh prasasti Canggal. Prasasti ini bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Di prasasti ini disebut ada 8 raja lagi setelah Raja Sanjaya. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah kelanjutan dari kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti baru, yaitu dinasti Isana. Empu Sendok adalah raja pertama yang membentuk dinasti ini. Saat pemindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, beribu kota di Watugaluh. Empu Sendok membuat bendungan dan memberi hadiah tanah untuk bangunan suci. Empu Sendok beragama Hindu, tapi ia mengubah kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sanghyang Kamahayanikan. Ini menunjukkan agama Hindu dan Buddha saat itu bisa hidup berdampingan. Empu Sendok digantikan oleh Dharmawangsa Teguh. Di masa ini, pertanian dan perdagangan meningkat pesat.
tapi kemudian mengalami kesulitan karena kerajaan Sriwijaya mulai menguasai perairan Jawa dan Sumatera. Tahun 1003 Masehi, Raja Dharmawangsa menyerang Sriwijaya untuk merebut Selat Malaka. Namun Dharmawangsa gagal. Sriwijaya balas menyerang melalui kerajaan Warawari. Medang Kamulan kalah dan hancur. Para pembesar kerajaan dan para pendeta melarikan diri ke hutan Wonogiri. Salah satunya adalah Airlangga. Airlangga digembleng oleh para pendeta selama 3 tahun, lalu dinobatkan jadi raja. Airlangga berhasil membangun kembali dan memakmurkan Medang Kamulan. Airlangga memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh di muara Sungai Brantas, membangun jalan ke pesisir, dan membangun waduk Waringin Sapta untuk mencegah banjir. Kisah hidup Airlangga ditulis oleh Empu Karwa menjadi kitab Arjuna Wiwaha. Tahun 1037, ibu kota dipindahkan ke Kahuripan dan Airlangga mundur dari tahta. Airlangga menjadi petapa dan berganti nama menjadi Resi Jatayu. Ia menunjuk putrinya Sri Sanggramawijaya jadi raja, tapi ditolak karena memilih ikut jadi petapa. Akhirnya, kerajaan dibagi 2 oleh Empu Barata, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Jenggala beribu kota di Kahuripan. Wilayah Panjalu kini disebut Kediri. Kedua kerajaan dibatasi oleh Sungai Brantas. Kerajaan Kediri adalah pecahan dari Kerajaan Medang Kamulan. Raja Kediri yang terkenal adalah Jayabaya. Ia dikenal karena ramalannya Jangka Jayabaya. Pada masa ini, karya sastra berkembang pesat. Di antaranya Kitab Baratayuda, Kitab Hariwangsa, dan Kitab Semaradahana. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Amurwabumi. Raja terakhir dan terbesarnya adalah Kertanegara. Tahun 1275, Kertanegara meluaskan wilayahnya ke Sumatera Tengah. Ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu ke sana. Kertanegara juga berhasil menguasai Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura, dan Gurun Maluku. Peninggalan Singasari diantaranya Candi Keganangen, yaitu makam Ken Arok. Candi Singasari, yaitu makam Kertanegara. Keduanya ada di Singasari, Malang, Jawa Timur. Ada pula Candi Jago, yaitu makam Ranggawuni di Desa Tumpang, Malang. Candi Kidal, yaitu makam Anusapati, juga di Malang. Selain candi, ada juga peninggalan berupa arca, yaitu Arca Joko Dolok, yaitu perwujudan Kertanegara berada di Taman Simpang Surabaya. Satu lagi, Arca Prajana Paramita, yaitu pemujaan terhadap Ken Dedes, berada di Singasari. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Brantas. Pusatnya terletak di Trowulan Mojokerto. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, keturunan Kerajaan Singasari. Pada tahun 1293, beliau menjadi raja pertama dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya digantikan oleh Kalagemet atau Srijaya Negara. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Yang terkenal adalah pemberontakan Putih tahun 1319. Kerajaan diduduki pemberontak dan raja harus melarikan diri. Gajah Mada memimpin pasukan Bayangkara menumpas pemberontak. Atas keberhasilannya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan. Pemerintahan Jayanegara digantikan oleh Tribuana Tunggadewi. Pada masa ini, terjadi pemberontakan Sadeng. Gajah Mada berhasil menumpas kembali pemberontakan ini. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Saat penobatannya menjadi Mahapatih Majapahit, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa.
ia bersumpah tidak akan memakan buah palaka atau bersenang-senang sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Tahun 1350, Tribhuwana turun tahta karena ibunya Gayatri wafat. Tahtanya digantikan putranya, Hayam Wuruk. Di masa Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kekuasaannya meliputi Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Semenanjung Malaka. Majapahit punya armada laut yang sangat kuat dipimpin oleh Laksamana Nala. Majapahit juga punya sistem pemerintahan yang rapi dengan adanya Dewan Penasehat, Perdana Menteri, Dewan Pelaksana, dan Badan Peradilan dengan kitab hukumnya, Kitab Kutara Manawa. Untuk melaksanakan peradilan, Gajah Mada menyusun Kitab Kutara Manawa untuk menjamin kehidupan sosial, ekonomi, perdagangan, dan keamanan. Pada masa Majapahit, sastra berkembang pesat. Banyak lahir kitab terkenal di masa ini. Salah satunya Kitab Nagara Kertagama karya Pupal Panca, berisi tentang perjalanan Hayam Wuruk berkeliling ke daerah kekuasaannya di Majapahit. Dalam kitab ini pula terdapat istilah Pancasila. Kitab lainnya adalah Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam kitab ini terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Selain menulis Sutasoma, Empu Tantular juga menulis kitab Arjuna Wiwaha. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tidak ada lagi tokoh pemersatu yang kuat. Terjadi perang parekrek, perang saudara perebut kekuasaan. Akibatnya, banyak daerah kekuasaan yang memerdekakan diri. Peninggalan kerajaan Majapahit bisa ditemui, di antaranya adalah Candi Brahu, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan Candi Panataran. Selain itu, ada pula laut buatan untuk menjamu tamu mancanegara. Kerajaan Buddha di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya. Menurut berita Cina, Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi di hulu Sungai Kampar, Sumatera Selatan. Keberadaan Kerajaan Sriwijaya dibuktikan dari 5 prasasti berhuruf Pallawa berbahasa Melayu kuno. 3 prasasti ditemukan di Palembang, 1 prasasti di Bangka, dan 1 lagi di daerah Jambi. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat karena memiliki armada tangguh yang menguasai perairan yang luas. Armada Sriwijaya mampu melindungi perairan Asia Tenggara dan mengembangkan perdagangan internasional. Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama dan budaya Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Berdasarkan catatan Ising, terdapat ribuan pendeta Buddha di Sriwijaya. Pendeta yang terkenal adalah Dharma Cipri. Bangunan terkenalnya adalah Candi Muara Tikus dan Biara Bahal. Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha dipimpin oleh dinasti Shailendra. Rajanya yang terkenal adalah Maratungga. Di masa itu terjadi penyatuan antara 2 dinasti karena pernikahan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya Mataram Hindu dengan Pramudawardhani dari dinasti Shailendra Buddha. Penyatuan tersebut dapat dilihat dari perwujudan Candi Prambanan. Itulah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Dari sejarah, kita bisa belajar banyak hal. Bagaimana sebuah kerajaan bisa berjaya dan bagaimana sebuah kerajaan bisa runtuh. Kerajaan Islam di Indonesia. Agama Islam turun di Mekah, Arab Saudi. Islam menyebar ke seluruh Timur Tengah dan wilayah lain termasuk Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Malaka. Letaknya sangat strategis, membuat Samudra Pasai tumbuh menjadi kerajaan besar yang maju dalam perdagangan dan pelayaran. Samudra Pasai menguasai ekspor lada. Ibnu Battuta
penjelajah Muslim dari Maroko menyebut Samudra Pasai tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tapi juga menjadi pusat pengembangan Islam di Nusantara. Raja Pasai yang terkenal adalah Sultan Malik Al-Saleh. Di masanya lah Samudra Pasai berkembang pesat. Beliau digantikan oleh Sultan Muhammad. Raja Pasai yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin. Aceh. Aceh berkembang setelah Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511 dan Samudra Pasai diduduki Portugis pada tahun 1521. Para pedagang Islam di Malaka pindah ke Aceh. Tahun 1530, Aceh melepaskan diri dari Pedir dan mendirikan kerajaan Aceh. Sultan Ali Mughayat Shah menjadi raja pertama Aceh. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Beliau lalu digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Di masa ini, beliau harus bersaing dengan Belanda yang menguasai Malaka pada tahun 1641. Kerajaan Aceh tidak dapat bersaing dan mengalami kemunduran. Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak muncul pada saat Majapahit mengalami kemunduran. Menurut Babat Tanah Jawa, Raden Fatah adalah putra Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit terakhir dengan Putri Campa. Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak pada tahun 1475 dengan dukungan dari daerah-daerah yang mendapat pengaruh Islam. Demak berusaha menguasai perdagangan nasional dan internasional. Tahun 1513, Adipati Unus memimpin Demak melancarkan serangan ke Malaka, namun gagal. Sultan Trengganu memimpin Demak menuju puncak kejayaannya. Wilayahnya meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Sultan Trengganu wafat pada saat penaklukan Pasuruan. Sepeninggal Sultan Trengganu, terjadi perang saudara karena perebutan kekuasaan. Arya Panangsang dari keluarga Sekar Sadaing Lapen berperang dengan Pangeran Prawoto, anak Sultan Trengganu. Perang ini berlangsung bertahun-tahun. Perang saudara berakhir dengan naiknya Jaka Tingkir ke tahta kerajaan. Jaka Tingkir, menantu Sultan Trengganu, memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Jaka Tingkir digantikan oleh Pangeran Benowo. Kerajaan Banten. Fatahillah adalah panglima perang Demak. Beliau berhasil menguasai dan mengislamkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sultan Ageng Tirtayasa adalah raja terbesar Banten yang berhasil memajukan Banten sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Sultan Ageng sangat keras terhadap VOC, sehingga Banten menjadi kerajaan yang sangat berwibawa. Sepeninggal Sultan Ageng Tirtayasa, tahta diserahkan kepada putranya Sultan Haji. Berbeda dengan ayahnya, Sultan Haji justru meminta bantuan kepada VOC, hingga akhirnya Banten menjadi boneka VOC. Kerajaan Mataram Islam muncul setelah Kerajaan Demak runtuh. Setelah kekuasaan Jaka Tingkir diserahkan kepada Pangeran Benowo, terjadi kekacauan. Kekuasaan Demak diserahkan kepada Sutawijaya. Sutawijaya menjadi raja pertama Kerajaan Mataram dengan beribu kota di Kota Gede. Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Mas Rangsang adalah raja terbesar Mataram Islam. Beliau bercita-cita untuk menyatukan Pulau Jawa dalam Kerajaan Mataram dan mengusir VOC dari Batavia. Sepeninggal Sultan Agung, kerajaan dipimpin oleh Amangkurat. Beliau membagi kerajaan melalui serangkaian perjanjian, yaitu Keraton Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Paku Alaman, dan Mangkunegaraan. Kerajaan Makassar. Abad ke-17 di Sulawesi Selatan ada beberapa kerajaan kecil, yaitu
Goa, Teluk, Sopeng, dan Bone. Goa dan Teluk tumbuh menjadi kerajaan besar dan keduanya menjadi kerajaan yang paling besar di Makassar. Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Makassar menuju puncak kejayaannya. Beliau digelari ayam jantan dari timur karena keberaniannya menentang monopoli Belanda. Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran besar pada tahun 1667. Makassar dikalahkan Belanda dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan rakyat. Beliau melakukan perlawanan lagi pada tahun 1667 hingga 1669. Namun akhirnya Makassar hancur dan dikuasai oleh Sooche. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dipimpin oleh Uli V, yaitu persekutuan 5 bersaudara. Wilayahnya mencakup Pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kerajaan Tidore dipimpin oleh Uli Siwa, yaitu kumpulan 9 bersaudara. Wilayahnya meliputi Pulau Makian, Halmahera, dan pulau-pulau di sekitarnya, serta Papua Barat. Antara Ternate dan Tidore terjadi persaingan, terutama setelah datangnya bangsa Barat. Portugis datang pada tahun 1512, lalu bersekutu dengan Ternate. Spanyol datang pada tahun 1521, lalu bersekutu dengan Tidore. Untuk menyelesaikan persaingan ini, dilakukan Perjanjian Saragossa, yang isinya Spanyol memusatkan penjajahan di Filipina, sementara Portugis tetap menjajah Maluku. Untuk memperkuat penjajahannya, Portugis membangun benteng Sao Paulo dengan dalih untuk melindungi Tidore dari serangan Ternate. Portugis ikut campur tangan urusan dalam negeri Ternate dan memonopoli perdagangan. Sultan Hairun menentang monopoli Portugis. Beliau berunding dengan Portugis yang diwakili oleh Gubernur Lopes de Mesquita. Tapi itu hanya tipuan Portugis. Sultan Hairun datang ke benteng Sao Paulo lalu dibunuh. Sultan Babullah, putra Sultan Hairun, memimpin perlawanan kepada Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama setahun lalu diduduki. Ternate lalu meluaskan wilayahnya ke Sulawesi, Papua, Mindanao Selatan, dan Bima. Beliau digelari tuan dari 72 pulau. Kerajaan Ternate berperan dalam perlawanan terhadap Portugis, sedangkan Tidore berperan dalam melawan Belanda. Kerajaan Ternate dan Tidore akhirnya disatukan oleh Sultan Nuku dari Tidore. Peninggalan kerajaan Islam yang bisa ditemui diantaranya adalah masjid yang memiliki arsitektur yang sangat indah. Peninggalan kerajaan Islam lainnya adalah pesantren. Contohnya pesantren Apel Denta di Surabaya dan pondok pesantren Giri. Selain masjid dan pesantren, jejak lainnya adalah makam para wali. Contohnya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Peninggalan yang tak kalah pentingnya adalah seni sastra dan kaligrafi yang bisa ditemui di kitab-kitab seperti kitab hikayat, babat, syair, dan suluk. Itulah tadi sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kita bisa pelajari bagaimana ajaran Islam menyebar dan berkembang menjadi kerajaan, serta bagaimana kerajaan-kerajaan ini menghadapi datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.